Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziani Puspita, kelas 2A dengan NIM 21181900032. Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Galuh. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan alat peraga jam sudut. Alat peraga jam sudut ini terdapat pada materi sudut kelas 7 semester 1. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan petunjuk cara penggunaan alat peraga ini. Yang pertama yaitu jumlah angka pada jam sudut ini adalah 12 buah atau 12 angka. 1, 2, 3, ada 12 ya. Nah, yang kedua yaitu besar sudut lingkaran ini adalah 360 derajat. Yang ketiga yaitu besar sudut antara angka ke angka ini adalah 30 derajat. Atau jarum jam pendek ini akan menempuh 30 derajat pada setiap jamnya. Misalnya dari angka 5 ke 6 ini akan menempuh 30 derajat pada setiap jamnya. Yang keempat yaitu antara angka dengan angka adalah terdapat 5 titik. Kita hitung ya. Lihat, dari 3 ke titik ini 3, 1, 2, atau kalau nggak jelas ya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 titik. Nah, yang terakhir, jarum panjang ini akan menempuh 6 derajat setiap menitnya. 6 derajat. 6 derajat ya. Ini 6, 6. Nah, kalau kita hitung 6 dikali 5 titik ini adalah 30 derajat. Sama seperti jarum jam pendek pada setiap jamnya ya. Sudut pada jam. Nah, dalam menghitung sudut yang terbentuk oleh 2 buah jam, kita akan menggunakan susunan sebagai berikut. Nah, di sini ada 3 buah perhitungan yang harus kita hitung. Yang pertama yaitu sudut penuh, yang kedua jarum panjang, yang ketiga yaitu jarum pendek. Nah, jarum panjang itu berapa dikali 6 derajat? Nah, tapi berapanya itu harus kita selidiki, tidak bisa langsung. Misalkan 9 lewat 10, langsung 10, tidak bisa. Nah, yang ketiga itu jarum jam pendek. Ini juga harus kita selidiki. Nah, kita sudah lihat kan tadi bagaimana cara menghitung sudut pada 2 buah jarum jam. Baik, langsung saja ke contoh. Nah, hitunglah sudut yang dibentuk oleh jarum jam pada pukul 4. Nah, ini sudah terlihat ya, pukul 4 pas. Pukul 4 terlihat. Nah, ini langsung saja. Ini kan ada sudut penuh nih. Sudut penuh. 1, langsung saja ya, ini tinggal hitung sudut penuhnya. 1, 2, 3, 4. Nah, sudut penuhnya itu ada 4. Tadi kan sudah dilihat ya, titik-titik dikali 30 derajat. Nah, ini kan sudut penuhnya ada 4. Berarti 4 dikali 30 derajat jadi 120 derajat. Jadi, sudut yang dibentuk oleh pada jam pukul 4 yaitu 120 derajat. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini saya mempunyai jarum jam menunjukkan pukul 9 lebih 21 menit. Nah, kita tentukan yang pertama kita hitung besar sudut penuhnya. Nah, di sini kan sudut penuhnya itu ada, maaf ya, ini ya, geser. Nah, ini sudut penuhnya ini ada berapa? Kan kalau dari 4 ke 5 ini terpotong oleh jarum jam panjang. Berarti tidak ya, tidak sudut penuh. Nah, dari 5 ke 6 sudut penuh 1, dari 6 ke 7 2, dari 7 ke 8 3, dari 8 ke 9 4. Nah, kalau dari 9 ke 10 ini tidak sudut penuh karena ini adalah memotong oleh jarum jam pendek. Berarti di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Berarti 4 dikali 30 derajat yaitu 120 derajat. Nah, itu adalah sudut penuhnya. Lalu kita mencari jarum panjangnya. Nah,
ini kan jarum panjangnya ini 4 lebih 1 ya. Jadi 1. Nah, ini ya. Ini ke titik ini. Nah, kita hitung dari sini ke sini berapa ya? Kan kalau tadi itu kalau jarum panjang itu titik-titik dikali 6 derajat. Nah, kita hitung aja dari titik jarum panjang 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Ada 4 dikali 6 derajat. Berapa? Jadi 24 derajat. Nah, yang belum kita hitung apa? Nah, jarum jam pendek. Nah, jarum jam pendek ini menunjukkan ke 9 lebih 9 lebih ya. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui bagaimana cara menghitung jarum jam pendek. Jarum jam pendek itu sama dengan titik-titik per 60 dikali 30 derajat. Nah, di sini kan tadi 9, mohon maaf ya, ini geser-geser. Nah, 9 21 menit. Nah, berarti ini adalah 21 menit. Kalau ini sisanya dari titik ini ke titik ini berapa? Kita hitung saja. 60 dikurangi 21 menit. Jadi dari titik ini ke titik ini adalah 49 menit. Jadi 21 per 60 dikali 30 derajat. 30 derajat. Jadi 11,5 derajat. Nah, kita hitung, kita jumlahkan. Dari sudut penuhnya ada berapa? Tadi kan kita hitung. Sudut penuhnya itu ada berapa? Lalu pada jarum jam panjang itu ada berapa? Dan yang jam pendek itu ada berapa? Nah, kita jumlahkan. Nah, yang pertama yaitu sudut penuhnya itu 120 ditambah dengan 24 derajat, yaitu pada jarum jam panjang. Yang terakhir itu ada pada jarum jam pendek itu adalah 11,5. Jadi 11,5 ditambah dengan 24 derajat ditambah dengan 120 derajat, jadi hasilnya 155,5 derajat. Jadi sudut yang dibentuk pada pukul 9 lebih 21 menit itu adalah 155,5 derajat. Lanjut ke contoh soal yang ketiga, yaitu hitunglah besar sudut pada jarum jam yang menunjukkan pukul 11 lebih 13 menit. Nah, di sini ada pukul 11 lebih 13 menit. Nah, yang pertama itu kita cari sudut penuhnya. Nah, di sini sudut penuhnya itu ada 12 ke 1 ini sudut penuh, 1 ke 2 ini sudut penuh. Nah, kenapa 2 ke 3 itu tidak? Karena ini dipotong oleh jarum jam panjang. Nah, yang ini juga kenapa 11 ke 12? Karena di sini adalah jarum pendek ini melebihi dari angka 11 ini ya. Jadi tidak dihitung sudut penuh. Nah, sudut penuhnya itu ada 2, berarti 2 dikali 30 sama dengan 60. Nah, yang selanjutnya yaitu kita cari jarum panjangnya. Nah, jarum panjang ini menunjukkan ke titik yang ini. Kita hitung dari sini ya, dari angka 2. Kan ini dari angka 2 ke sini belum dihitung ya. Nah, kita hitung 1, 2, 3. Nah, 3 ya. Pas menunjukkan. Nah, berarti 3 dikali 6 derajat berapa? 18. Nah, 18 derajat. Nah, yang selanjutnya itu kita cari jarum jam pendeknya. Jarum jam pendeknya itu menunjukkan ke 11 lebih 1 ya. Jadi 11 lebih. Nah, pukul 11 lebih 13 menit itu dari jarum jam 11 ke sampai titik yang sudut panjang ini. Berarti ini dari 11 ke titik sini itu 13 menit. Nah, berarti kita mencari ininya ya, dari titik ini ke titik 12. Berapa? Kita hitung saja. 60 dikurangi 13. Berapa? 47. Nah, berarti titik pendek dari sini ke sini adalah 47 derajat. Berarti untuk menghitung jarum pendek itu adalah
tadi kan ini 47 ya. 47 dibagi 60 dikali dengan 30. Nah, hasilnya itu adalah 13,5. Kita jumlahkan dari sudut penuh yang tadi yang pertama dan sudut panjang yang kedua, lalu jarum jam pendek. Nah, tadi kan ada 60 derajat ditambah dengan 18 derajat, lalu ditambah dengan yang tadi 13,5. Jadi jumlahnya itu 91,5 derajat. Nah, jadi sudut yang terbentuk pada pukul 11 lebih 13 menit itu adalah 91,5 derajat. Sekian video mengenai alat peraga jam sudut. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.